firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jansen Riupase. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Mazmur 145 ayatnya 4 menyatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Haleluya.
duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengukir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami mencanangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan akan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih-Nya yang setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdiri. Dan bersama kita membuka Mazmur 25. Ayatnya yang ke-12
hingga yang ke-14. Kita akan membaca secara gilir ganti Bapak Ibu, sebagaimana kita membaca Mazmur berbalasan. Demikian firman Tuhan menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita bersama akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, dalam terang kasih firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, Tuhan serta kami, bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memberlakukan dalam perjalanan hidup beriman kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka.
sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Degradasi dalam pengertiannya Bapak Ibu dan Saudara adalah kemerosotan. Degradasi adalah kemunduran. Bahkan juga degradasi adalah penurunan. Ia bisa bicara tentang pangkat, ia juga bisa bicara tentang moral, bisa bicara tentang jabatan, bisa juga bicara tentang pendidikan. Kembali saya menyatakan bahwa degradasi adalah sebuah pengertian kemerosotan, sesuatu yang turun, sesuatu yang mundur. Maka boleh dan dikata bahwa degradasi itu, ketika itu terjadi, maka dia ada sebab dan akibatnya. Saya katakan kembali, pasti ada sebab dan akibatnya mengapa ia terjadi kemerosotan, mengapa itu terjadi kemunduran, mengapa itu terjadi sesuatu yang turun. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus bicara tentang hakim-hakim sebagaimana bacaan bagi kita bersama, mau bicarakan tentang yang tidak lain adalah orang-orang yang tidak setia, mereka yang sudah rusak, mereka yang sudah merosot, mereka yang sudah mulai mundur, mereka yang sudah mulai turun dalam mana kesetiaan mereka kepada Tuhan. Maka ini yang mau dibawa dalam tema besar dalam kitab Hakim-Hakim. Ada degradasi yang terjadi pada kehidupan umat Allah, bahwa mereka tidak lagi setia, mereka menjadi orang yang rusak, mereka menjadi orang yang tidak setia lagi kepada Allah, dengan Allah yang setia menjadi pembanding. Dalam kitab Hakim-Hakim ini Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana mencatat tentang siklus kejahatan umat Allah, ketidaksetiaan umat Allah, yang dilakukan dengan cara meninggalkan Allah dan mengikuti ilah lain. Akibatnya tentu menjadi konsekuensi. Tadi saya katakan ketika ada sebabnya, maka tentu ada akibatnya. Akibat yang tidak lain kita ketahui sebagaimana dikatakan, bagaimana murka Allah nyata dalam kehidupan umatnya. Dalam singkat cerita Bapak Ibu dan Saudara, tujuan penulisan kitab ini tidak lain adalah bagaimana memberi peringatan kepada generasi lepas generasi, sebagaimana dalam Musa ke Yosua dan pasca kepemimpinan Yosua, sebagaimana dikatakan bahwa kematian Yosua 110 tahun, ada masa transisi yang terjadi. Dalam sejarah perjalanan bersama dengan Musa, umat memang tetap menyatakan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Namun Tuhan menuntun mereka sebagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Yosua. Namun masih saja mereka menyatakan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Maka inilah terjadi Bapak Ibu dan Saudara, memberikan peringatan kepada generasi lepas generasi berikutnya bahwa kemunduran rohani itu menyebabkan kemerosotan moral. Kemunduran rohani mereka menyebabkan bahwa memberikan sebuah dampak dan akibat adalah kekalahan mereka kepada bangsa-bangsa yang akan menindas mereka. Nah saudara,
pasca kematian Yosua adalah sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan bagi kita, 110 tahun ia ada dan manakala angkatan demi angkatan yang tidak lain adalah ada angkatan lain yang kembali, Bapak Ibu dan Saudara, mereka menyembah kepada ilah lain. Maka yang terjadi sudah boleh dikatakan bahwa ada sebuah krisis. Dan krisis inilah mereka tidak lagi dapat melihat bagaimana ranah Allah yang benar dan bukan ranah Allah yang tidak benar adalah menyembah Allah lain. Konsekuensinya menjadi jelas, saudara, bahwa mereka hanya menyembah Tuhan ataukah hanya menyembah Allah. Dua pilihan ini menjadi bagian yang diberikan dalam ranah kehidupan umat Allah. Sebagaimana mereka menyembah kepada ilah lain, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana mereka tertekan, bagaimana mereka terhimpit, bukan saja secara lahir, tetapi juga secara batin akibat perlakuan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, yang tidak hanya dilakukan dalam kehidupan bersama, tapi juga dalam kehidupan dalam komunitas lainnya. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu dan Saudara, bagi umat Allah selain mereka harus berteriak dalam pengertian mereka harus berseru minta tolong kepada Tuhan. Apa yang dikatakan, Bapak Ibu dan Saudara, pada ayat 1 pasal 2 ini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Kata Gilgal ke Bokim, Bapak Ibu dan Saudara, pada ayat 1 punya makna. Gilgal mengingatkan umat Israel tentang kelepasan mereka dari Mesir dan menjadi pusat rentetan peristiwa penaklukan Kanaan. Maka tempat itu boleh dan dikata dibangun sebagaimana didirikan adalah 12 batu peringatan. Sebagaimana beberapa waktu lalu kita diingatkan tentang Yosua. Nah, saudara, Gilgal menjadi sebuah tempat yang adalah bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan umatnya. Bokim, dari Gilgal ke Bokim, Bapak Ibu Saudara, Bokim adalah sebuah tempat yang berarti mereka harus menangis. Karena di tempat itulah bangsa Israel menangis sebab Tuhan menegur mereka dengan keras atas perbuatan mereka yang mengabaikan perintah Tuhan. Maka sederhana kata saya mau katakan, ketika dari Gilgal ada penyertaan Tuhan, maka menuju ke Bokim, mereka harus merasakan tangisan demi tangisan. Mereka harus merasakan dengan berbagai penderitaan, mereka harus merasakan dengan berbagai persoalan, baik kekalahan, baik juga ketika mereka dirampok, baik mereka boleh dan dikata sebagaimana firman Tuhan, banyak hal-hal yang membuat mereka tidak lain adalah penderitaan. Itu dikatakan pada ayatnya yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim, mengingatkan mereka bahwa Gilgal memang Tuhan beserta mereka, tapi Bokim menjadi tempat bagaimana mereka harus menangis. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, gambaran ini kembali menyatakan bagaimana penyembahan mereka kepada Allah. Demikian juga berbanding terbalik penyembahan mereka terhadap Baal. Baal, Bapak Ibu dan Saudara, memberikan arti adalah Tuhan dalam pengertiannya. Baal menjadi pengertian juga yang tidak lain adalah pemilik. Ketika mereka bertuan kepada Baal, ketika mereka menjadikan Baal sebagai pemilik mereka, maka mau tidak mau, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan sebagaimana dikatakan, dampaknya adalah murka Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, murka Tuhan, Tuhan mengizinkan melampiaskan penghukumannya untuk para musuh. Tuhan menjadi sang eksekutor. Ketika mereka menduakan Allah, Tuhan menjadi sang eksekutor yang mengeksekusi umatnya dengan hukuman. Terkadang kita langsung berpikir di manakah kasih Allah. Allah yang maha kasih harusnya membebaskan mereka dari murka Tuhan. Allah yang maha kasih harus membebaskan mereka dari berbagai penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara,
untuk kita tidak membungkus bahwa ketika identitas itu melekat maka umat bebas dari persoalan. Justru kasih Allah terkadang harus mendidik umatmu dengan berbagai hajaran demi hajaran. Kasih Allah justru mendidik umatnya agar mereka belajar bagaimana penghukuman yang Allah nyatakan dalam kehidupan umatnya. Tuhan memang bisa menjadi sang eksekutor, Bapak Ibu dan Saudara. Dia bisa mengeksekusi segala sesuatu. Apa yang terjadi bagi umat Allah ketika mereka menyembah berhala, menyembah Baal. Mereka mengeksekusi bahwa Baal yang menjadi sang penguasa, Baal yang menjadi tempat dewa kesuburan mereka, Baal yang menjadi tempat kehidupan mereka. Namun mereka lupa siapa yang menjadi sang eksekutor atas segala kehidupan alam ciptaan Allah. Maka ini mau mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada cara lain selain mereka harus berseru, meminta tolong kepada Tuhan untuk memulihkan kondisi. Tidak ada cara lain bahwa mereka harus datang dan berserah kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menunjuk para hakim. Lanjutannya Bapak Ibu Saudara, ketika pasca kematian Yosua, masa transisi ini tidak lain adalah dipilihnya para hakim-hakim. Namun ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat, ternyata ketika hakim-hakim itu mereka pilih, baik hakim Yefta, Gideon, beberapa hakim yang lain, Barak, ternyata sama. Mereka juga tidak menghiraukan. Sebagaimana ayatnya yang ke-17, para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain. Bapak Ibu dan Saudara, yang mereka lakukan adalah zina rohani. Perzinahan rohani mereka lah yang harus dinyatakan dalam didikan Allah. Sebagaimana saya katakan kembali, kasih Tuhan Bapak Ibu dan Saudara dalam penderitaan menjadi sebuah didikan. Ketika mereka dari Gilgal ke Bokim, yang saya katakan kembali, tadinya mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan begitu baik. Tapi jangan lupa ketika mereka tiba di Bokim, ketika mereka harus menangis dengan berbagai deraan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kasih Tuhan dalam penderitaan adalah menjadi sebuah didikan, mau mengatakan bagi kita, Allah adalah kasih yang saya katakan, bukan meninabobokan kita. Bukan meninabobokan dalam setiap kehidupan umatnya bahwa kita terbebas dari hukuman. Ketika didikan Tuhan itu terjadi, maka murka Tuhan sebagai sebuah ajaran untuk membongkar segala pola tindak laku umat Tuhan yang tidak setia kepadanya. Saya katakan kembali bahwa Tuhan akan membongkar, singkat katanya, ketika mereka rusak. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, rusaknya hati nurani. Ini yang Allah nyatakan. Allah ingin membongkar dengan sampai atau hingga ke akar-akarnya. Degradasi dari generasi lepas generasi. Sesuatu yang merosot, sesuatu yang turun dalam perjalanan kehidupan umatnya. Dan kita semua, saya yakin dapat berkaca, Bapak Ibu dan Saudara, murka Tuhan tetap Allah nyatakan ketika mereka mengesampingkan Allah. Dan ketika mereka harus dibongkar dengan sikap tidak lain adalah degradasi, mau tidak mau mereka harus menyatakan bagaimana mereka harus sadar hati. Sadar hati Bapak Ibu dan Saudara menjadi jembatan agar Tuhan memulihkan situasi keterpurukan mereka. Sadar hati membuka ruang bagi Allah untuk mengangkat dari segala ketidaksetiaan kita. Sadar hati Bapak Ibu dan Saudara menjadi satu bagian yang harus kita generasikan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, lanjut. Jangan keraskan hati. Ketika Tuhan berbicara,
maka suara hati nurani kita Bapak Ibu dan Saudara akan menjadi jembatan. Kalau saja salib menjadi istilah bagi kita adalah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Apa generasi kita? Perjalanan kehidupan kisah ini, generasi lepas generasi itu mengalami degradasi. Kalau saja kita ada dan bersama saat ini Bapak Ibu dan Saudara, melalui perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama, salib yang ada, yang kami tata, untuk kita bersama dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Salib bukan simbol degradasi. Salib bukan menjadi simbol kemerosotan. Salib bukan menjadi simbol kemunduran, melainkan simbol kemenangan atas maut. Dengan cara Tuhan, sebagaimana Ia masuk dalam dunia orang mati. Saya katakan kembali, salib bukan menjadi sebuah tempat degradasi. Pengorbanan Kristus di kayu salib mengajak kita untuk bayar harga. Melalui kesetiaan kita berbakti hanya kepada Tuhan. Pengorbanan Kristus Bapak Ibu dan Saudara, ketika Ia rela mati, maka ada bayar harga kita. Bukan ditujukan kepada pangkat jabatan kedudukan yang hanya sementara waktu saja kita menggunakannya. Teristimewa. Jadilah orang yang setia. Yang sering saya menyampaikan Bapak Ibu dan Saudara, kerjakanlah bagian kita, itu saja dulu. Kita terkadang ingin memeluk gunung dengan segala kekuatan kita, namun apa daya, tangan kita tak mampu. Tapi terkadang kita lupa, kerjakan sajalah bagian kita. Terkadang kita ingin melihat segala sesuatu yang begitu besar, tapi kita lupa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan bagaimanakah sudah kita mengerjakannya dan bagaimanakah lebihnya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan lihatlah Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Melalui perjamuan kudus yang kita ingat rayakan saat ini Bapak Ibu dan Saudara, membuka ruang kembali bagi kita untuk menyaksikan dan turut mengambil bagian dalam sakramennya. Sebagaimana yang saya katakan kembali, dengan meja salib ini yang ada di hadapan kita, ia bukan menjadi simbol degradasi, bukan menjadi simbol kemerosotan, tapi menjadi simbol kemenangan. Oleh karenanya, marilah Bapak Ibu dan Saudara, sambut dan terimalah dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Mari kita menerimanya sambil memberikan sebagaimana kesediaan hati kita, selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Saya selalu mengingat Bapak Ibu dan Saudara, sampai saat ini setiap kali saya melayani perjamuan kudus, saya selalu mengingatkan, apakah kita ketemu 3 bulan ke depan? Apakah kita masih ketemu 6 bulan ke depan? Apakah kita masih ketemu 9 bulan ke depan? Bahkan juga adalah 1 tahun, karena setahun kita rayakan 4 kali. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi selagi masih waktu Tuhan berikan bagi kita, untuk kita boleh ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, mari kita buka ruang kita Bapak Ibu dan Saudara. Dan mari kita masih bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur ini. Terkadang dalam hidup kita masih mengalami degradasi. Tapi ketika Allah menyatakan kebaikan melalui perjamuan kudus ini, pakailah ruang itu agar semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.
Kita bersama akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus dan demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dan dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Jemaat kasih Tuhan, ambillah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah
kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan segala dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Dalam kitab Roma 12 ayat 1 menyatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita mengangkat pujian Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib sambil meja perjamuan kudus ditutup. Bagi umat yang mau bersandar
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami dikala kami merasakan degradasi dalam kemerosotan kehidupan beriman kami atas berbagai hal yang menjadi daya tarik dalam kehidupan dunia ini, yang membuat kami lebih dan tertuju kepada segala sesuatu atribut yang ada pada diri kami. Ajarkan kami selalu dan ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sang sumber atas segala hidup dan kehidupan. Engkaulah yang memberi dengan berbagai karya maha agung atas hidup kami. Kami belajar dalam kisah melalui firman Tuhan yang mengingatkan bagi kami bagaimana tuntunan penyertaan Tuhan dari Gilgal ke Bokim, dari tempat penyertaan yang dirasakan dalam penuh kedamaian. Namun ada kala mereka harus merasakan sebuah tempat, dikala mereka harus merasakan tangisan, mereka merasakan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan. Namun kasih dan setiamu ya Tuhan mendidik atas segala ketidaksetiaan umat. Kami juga boleh belajar bahwa didikan Tuhan dengan berbagai cara Tuhan yang terkadang membuat kami tak berdaya, namun memberikan kepada kami satu harapan dan mengingatkan bukan untuk menina-bobokan hidup kami, tapi ketika berbagai persoalan hidup datang dan menghampiri kami, ketika kami boleh dikuatkan, ketika kami boleh mampu melewati, maka dapat dan disaksikan bagi generasi lepas generasi kami, generasi-generasi selanjutnya, yang boleh kami wariskan dalam kehidupan adalah harta surgawi. Warisan harta iman yang dapat kami berikan kepada mereka, agar mereka dapat berjalan kelak dalam kehidupan dikala mereka berjuang dalam arena hidup kelak nantinya. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu mengingatkan juga bagi kami dikala kami boleh ambil bagian dalam mengingat rayakan perjamuan kudus. Waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan ruang bagi kami, dan kami boleh membuka ruang hati kami agar di segala degradasi dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, ketika kami gagal dalam kata, sifat, perbuatan kami, melalui perjamuan kudus selalu boleh ada membaharui kami selalu. Kami bersyukur masih diperjumpakan ya Tuhan, untuk kami boleh mengingat rayakan melalui perjamuan kudus-Mu. Karena hidup dan kehidupan kami adalah menjadi milik-Mu, dan selagi waktu masih Tuhan berikan, inilah kami datang dan berserah kepada Tuhan. Berikan kami penyertaan-Mu ya Tuhan, walaupun kami merasakan dengan berbagai derayan air mata menjalani hidup kami, mengembalikan bahwa ada masa depan yang Tuhan beri, sebagaimana perjalanan kehidupan umat-Mu dari Gilgal ke Bokim, dari kebesertaan Tuhan sampai satu titik mereka menyatakan dan merasakan bagaimana Tuhan yang meninggalkan mereka sehingga mereka merasakan tangisan. Dan mereka berusaha untuk berseru. Dan ini juga boleh menjadi bagian bagi kami ya Tuhan, kami akan selalu berseru kepadamu dalam doa kami. Berkati dan serta kami, sehingga doa-doa yang kami boleh bawa menjadi harapan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang membukakan jalan bagi kami. Karena terkadang kami merasa tak mampu, namun bersama dengan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi seluruh kerinduan-kerinduan kami. Untuk perjalanan minggu sepekan, Tuhan berkati kami, berjalan dalam waktu yang Tuhan beri agar kami boleh mengarungi dalam bersama Tuhan. Di tengah segala pekerjaan kami, Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun kami harus merasakan beratnya pekerjaan kami, berbagai pergumulan yang kami hadapi, bahkan terkadang kami harus merasakan tangisan, namun semuanya tidak menyurutkan kami belajar melalui firman-Mu, dan Tuhan menyatakan yang terbaik bagi umat-Mu.
Maka ini juga yang menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Bagi anak-anak kami, Tuhan serta mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam kerja, dalam pendidikan, bahkan kerinduan-kerinduan mereka lainnya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dikala dalam segala kelemahan tubuh mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit, bersama maupun mereka yang terpisah jauh dengan kami. Doa kami ya Bapa, seru hati kami menjadi suara hati kami, agar Tuhan juga selalu ada dan beserta dengan mereka dalam jamahan Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik dalam kekuatan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kami rasakan dalam mengarungi perjalanan hidup baik pribadi maupun keluarga, dalam usia yang Tuhan tambahkan di minggu pekan berjalan, perkawinan dan kelahiran. Syukur yang kami bawa kepada Tuhan, mengangkat bagaimana perjuangan yang kami arungi, itu semua karena Tuhan, sehingga Tuhan menambahkan setahun kembali dalam gumul juang kami. Ada tangis, bahkan juga ada tawa, ada suka, bahkan ada duka, mewarnai dalam perjalanan hidup kami. Sebagaimana kami boleh merasakan bahwa di tengah berbagai derita hidup kami, suka hidup kami boleh diperjumpakan kelak dalam pertambahan usia di minggu pekan berjalan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan kehidupan sebagai gereja Tuhan di tengah masa pandemi, khususnya bagi kami boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan bersama dengan pemerintah dalam berbagai hal himbauan, menjadi bagian yang tetap dan terus kami nyatakan. Tuhan berikan mereka hikmat. Terima kasih ya Bapa Allah dan sumber kasih kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan kegiatan-kegiatan pelayanan kami dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, dalam perjalanan minggu ke depan, bahkan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Untuk kegiatan kami dalam pekan minggu depan, untuk kami akan melaksanakan sidang majelis Jumat dalam pemilihan pelaksana harian majelis Jumat, pemilihan PHMJ, masa bakti 2020, masa bakti 2022. Siapapun kelak yang Tuhan perkenankan, ketika kami boleh memilih mereka, Tuhan memberkati agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam periode 2,5 tahun ke depan dalam mengarungi perjalanan di tengah-tengah pelayanan kami. Bahkan dalam sidang majelis Jumat juga di dalamnya untuk evaluasi program kerja triwulan 4 dan melanjutkan dalam pengesahan untuk kami dalam melaksanakan program kerja tahun 2020-2021. Terima kasih ya Bapa untuk segala seru dan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk amplop perjamuan kudus boleh dimasukkan bersama kantong yang akan diedarkan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1 dan 3. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Holy
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita masuk di dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan para tamu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Kehadiran dari saudara kami sambut dengan penuh sukacita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini akan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan bagi warga jemaat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja. Warta yang pertama. Mohon diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama bagi seluruh jemaat, simpatisan, dan para tamu jemaat yang termasuk di dalam golongan usia anak-anak, lansia, dan kelompok rentang beresiko seperti ibu hamil, sakit diabetes, asma, dan sejenisnya, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah hari Minggu di dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui media virtual atau online. 2. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak J. Sirait, Bapak mertua dari Bapak Penatua Belmin Sigalingging pada tanggal 22 Juni 2020 pada usia 83 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 25 Juni 2020 di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Sumatera Utara. Majelis dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberikan kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. 3. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada saudara Adia Tandingin, anak dari Bapak Daud Dure Tandilingin dan Ibu Berta Panglilo, dengan saudari Friska Deskalia, anak dari Bapak Bitdom dan almarhum Ibu Julan Hong, pada hari tanggal Selasa 7 Juli 2020 pada pukul 10 WITA, tempat GPIB Jemaat Hosiana Brau. Percakapan pastoral bersama kedua mempelai, orang tua, dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat, Senin 6 Juli 2020 pukul 8.00 WITA bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada yang keberatan dapat disampaikan kepada PHNJ. 4. Sidang majelis jemaat. Mengundang kepada seluruh majelis untuk hadir di dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Juli 2020 pukul 12.00 hingga pukul 16.30. Tempat gereja. Agenda pembahasan. Pertama, evaluasi PKA triwulan keempat 2019-2020. Kedua, pengesahan PKA 2020-2021. Dan ketiga, pemilihan
Pelaksana Harian Majelis Jemaat atau PHMJ 2020-2022. Mengingat pentingnya pertemuan ini, diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jansen William Riupasa, Operator Tata Ibadah Saudari Veronica Simanjuntak, pemandu lagu kelompok Abisak, organis Bapak Julius Mengkole, dan seluruh jemaat dan para tamu yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan telah berpartisipasi di dalam memberikan persembahan syukur, persepuluhan dan sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Demikianlah warta jemaat atas perhatian dan kerjasama yang baik dari kita semua selaku warga jemaat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Mari kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ingatlah akan firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.